Pemirsa, dari Tanah Suci, jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul untuk menunaikan rukun Islam kelima, sebuah perjalanan spiritual yang penuh makna. Kami akan menghadirkan informasi terkini untuk Anda serta kisah inspiratif para jemaah Indonesia dalam menjalani ibadah haji dalam segmen Liputan Haji. Pemirsa, ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan bagi umat muslim yang mampu. Dan di tengah jutaan jemaah dari berbagai negara, rangkaian ibadah haji yang panjang dan kompleks menuntut pemahaman yang tepat agar pelaksanaannya juga berjalan tertib dan sesuai tuntunan. Lalu menuju Mina untuk melaksanakan lempar jumroh dimulai pada Jumroh Aqobah pada 10 Zulhijjah. Rangkaian berlanjut pada hari Tasyrik 11 hingga 13 Zulhijjah dan ditutup dengan tawaf wada sebelum jemaah meninggalkan Tanah Suci. Kalau rukun itu berarti niat dengan menggunakan ikhram tentunya, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Nah, ini tentunya yang harus kita sampaikan, kita pahami bersama supaya tidak ada kesalahpahaman. Pemahaman terhadap rukun dan wajib haji menjadi krusial. Selain rukun, terdapat pula kewajiban haji seperti lempar jumroh dan tawaf wada. Edukasi ini terus diperkuat oleh para pembimbing haji, termasuk mutawif dari Patuna Travel. Kewajiban-kewajiban ini tentunya harus dilakukan. Kalau tidak, ya pasti akan kena atau ada diwakilkan. Nah, itu nanti pembahasannya beda lagi. Sehingga harus dijelaskan antara rukun dan wajibnya supaya jemaah tahu, oh ini rukun, harus saya lakukan semuanya. Oh ini wajib, harus dilakukan semua. Namun pelaksanaan ibadah haji dihadapkan pada tantangan besar setiap tahunnya. Pergerakan jutaan manusia dalam waktu yang bersamaan berpotensi menimbulkan penumpukan di sejumlah titik krusial. Ikuti arahan syarikah atau ikuti arahan pembimbing. Di sini akan bisa meminimalisir. Nah, yang kemudian bagaimana kita ingin melakukan itu hal yang baik bagi kita supaya kita terus bisa mengikuti hal-hal ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan schedule-nya, sesuai dengan timeline yang sudah ditentukannya, mengikuti arahan-arahan pembimbingnya. Ini yang bisa membuat antisipasi dan mitigasi kita bisa melakukan haji ini dengan baik di tengah kepadatan. Sejumlah penyelenggara perjalanan haji termasuk Patuna Travel melakukan penyesuaian jadwal dan pendampingan intensif untuk membantu jemaah tetap tertib di tengah kepadatan. Perhatian khusus juga diberikan kepada jemaah lanjut usia. Patuna Travel menyiapkan pendampingan tenaga profesional guna membantu mobilitas dan memastikan jemaah tetap dapat menjalankan ibadah secara optimal. Dalam hal melakukan aktivitasnya, ketika ibadahnya bisa digantikan, bisa dibadalkan, silahkan melakukan ibadahnya itu dengan badalnya. Misalnya lempar jamroh, itu kan bisa dibadalkan, silahkan.
Tidak harus lansia kita yang melakukan jamroh sendiri, tapi untuk menjaga untuk kebaikan bersama, silakan diwakilkan saja, dibadalkan oleh orang yang memang mau membadalkan, gitu ya, dibadalkan. Itu dalam rangka untuk bisa menjaga kondisi lansia ini. Dengan pemahaman yang kuat dan kepatuhan terhadap aturan, serta pendampingan yang optimal dari penyelenggara perjalanan, pelaksanaan ibadah haji diharapkan dapat berlangsung aman, tertib dan lancar di tengah besarnya jumlah jemaah setiap tahunnya. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah menuju Makkah saat ini terus berlangsung. Dan ribuan jemaah memadati kawasan Bir Ali untuk mengambil mikot di tengah cuaca panas ekstrim. Pemirsa, arus keberangkatan jemaah dari Madinah menuju Mekah berjalan setiap hari. Lebih dari 120 bus mengangkut jemaah menuju Bir Ali. Setibanya di Bir Ali, petugas PPIH Arab Saudi sigap melayani jemaah, terutama lansia dan penyandang disabilitas. Petugas terlihat mendorong kursi roda serta mengantar jemaah menuju Masjid Zul Hulaifah untuk sholat sunnah dan niat ihram. Untuk mengurai kepadatan, sebagian jemaah lansia dan risiko tinggi diangkut menggunakan mobil golf oleh petugas. Sementara itu, jemaah yang dalam kondisi fit diimbau segera menyelesaikan ibadah dan kembali ke bus agar tidak terjadi penumpukan. Petugas menegaskan jemaah tidak wajib turun dari bus saat mikot. Niat ihram dapat dilakukan dari dalam bus terutama bagi lansia dan juga disabilitas. Petugas kesehatan juga mengimbau jemaah waspada heat stroke dengan rutin minum air setiap 20 hingga 30 menit, menggunakan pelindung dan menghindari paparan langsung sinar matahari. Dan cuaca saat ini mencapai suhu 40 sampai 41 derajat Celcius di Madinah, akan berpotensi sebagai terjadi kejadian heat stroke. Kemudian jamaah diminta untuk dari hotel dia sudah mempersiapkan bekal seperti air minum, kemudian botol spray juga. Ini spray di wajah dipakai ketika jamaah terkena terik matahari, kemudian minum air sedikit-sedikit tapi dalam waktu 10 sampai 20 menit, 2 sampai 3 teguk. Dan jangan lupa jamaah memakai sunscreen, memakai lotion supaya menjaga kelembapan dan hidrasi tubuh. Pemirsa, Asrama Haji Embarkasi Bekasi telah memberangkatkan lebih dari 6.000 jemaah haji asal Jawa Barat menuju ke Tanah Suci. Dan pagi ini jemaah haji kloter 14 resmi dilepas dari Asrama Haji Bekasi, kemudian dijadwalkan akan terbang ke Madinah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan lihat bagaimana situasi terkini di sana. Pemirsa, sudah ada jurnalis Metro TV Randi Alfaras. Randi, selamat pagi. Jadi bagaimana situasi terkini di sana? Berapa jumlah jemaah haji kloter 14 yang akan berangkat? Ya, selamat pagi Jason dan juga Valen. Memang Asrama Haji Embarkasi Bekasi ini terus memberangkatkan jamaah haji khususnya asal Jawa Barat untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Yang mana hingga hari ini sudah ada lebih dari 6.000 jamaah yang telah diberangkatkan ataupun yang hendak berangkat menuju ke Tanah Suci. Yang terbaru pada tadi pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, jamaah haji asal Kabupaten Bogor ini telah resmi dilepas dari Asrama Haji Embarkasi Bekasi menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk dijadwalkan akan terbang ke Madinah pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, tentu untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Yang mana total jamaah haji yang berangkat dari Kabupaten Bogor ini ada 441 jamaah yang didampingi oleh 4 petugas haji. Setelah sebelumnya jamaah haji kloter 14 ini tiba terlebih dahulu di Asrama Haji Embarkasi Bekasi pada tanggal 8 Mei sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan ketika tiba, para jamaah haji ini diarahkan langsung menuju ke aula untuk dilakukan pemeriksaan dokumen lebih lanjut. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan kesehatan, mencakup pemeriksaan cek gula darah, juga pemeriksaan kondisi tubuh dari para jamaah haji untuk memastikan kondisi fit, mengingat memang para jamaah haji ini akan melaksanakan ibadah haji dalam waktu yang cukup lama sehingga membutuhkan kondisi tubuh yang fit ketika tiba di Tanah Suci. Kemudian juga para jamaah haji ini diminta untuk mengaktifasi aplikasi Nusuk, yakni platform resmi dari pemerintah Arab Saudi untuk mendukung kelancaran proses ibadah haji selama di Tanah Suci. Yang menarik adalah
pengaktifasi aplikasi Indosuk ini langsung di Asrama Haji Embarkasi Bekasi, bukan ketika tiba di Tanah Suci. Lalu juga para jamaah haji ini diberikan uang living cost sebesar Rp750 atau setara 3,4 juta rupiah per masing-masing jamaah haji. Dan setelah proses pemeriksaan dokumen rampung, para jamaah haji ini langsung diarahkan ke kamar mereka masing-masing, yang mana di Asrama Haji Embarkasi Bekasi ini memiliki sekitar 40 kamar, yang masing-masing kamar ini diisi sekitar 4 hingga 5 jamaah haji. Dan pada tadi pagi telah resmi diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan memang sejauh ini sudah ada 14 kloter yang diberangkatkan, itu berarti akan ada 14 kloter lagi yang akan berangkat dari Asrama Haji Embarkasi Bekasi. Mengingat ada sekitar 28 kloter yang akan berangkat dengan total sekitar 12.000 jamaah haji. Memang sejauh ini Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang memiliki jatah kuota haji terbesar, yakni sekitar 27.000 jamaah yang akan berangkat pada tahun ini menuju ke Tanah Suci. Dan untuk selanjutnya, yakni kloter 15 asal Kabupaten Bekasi dijadwalkan akan tiba di Asrama Haji Embarkasi Bekasi pada sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, Randi Alfaras, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Asrama Haji Bekasi. Dan pemirsa, kita ke informasi lain. Panggilan ibadah haji tak selalu datang tanpa ujian. Jadi ada seorang jemaah haji asal Tangerang Selatan harus menjalani ibadah dengan bantuan kursi roda setelah sempat mengalami patah kaki hanya sehari sebelum keberangkatan. Tapi meski terbatas secara fisik, semangatnya menuju Baitullah tetap tidak tergoyahkan. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika la labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika la. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Peribahasa ini seolah menggambarkan perjalanan spiritual Samratul Faudah, jemaah haji asal Tangerang Selatan. Tepat sehari menjelang keberangkatan, guru sekolah dasar ini mengalami kecelakaan saat menuruni tangga hingga mengalami patah tulang. Kondisi ini bahkan membuatnya harus menjalani operasi besar selama lebih dari 5 jam setibanya ia di kota Madinah. Namun rasa sakit fisik tak sedikit pun menyurutkan niatnya. Kerinduan menuju Tanah Suci telah dipupuk selama bertahun-tahun menjadi sumber kekuatan utama. Selama di Tanah Suci, ia mendapat pendampingan penuh dari petugas haji dan rekan sekamarnya. Saya datang memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Alhamdulillah. Dengan kondisi keterbatasan saya diberi kesempatan untuk bersimpuh, untuk memuji asma-asma beliau, memenuhi undangan beliau. Semoga haji saya menjadi haji yang mabrur. Laisal jaza illal jannah. Di tengah keterbatasan ini, sosok sang putra bungsu Muhammad Amri Lubab menjadi kekuatan tambahan. Pemuda berusia 24 tahun ini dengan setia mendorong kursi roda sang ibu di setiap rangkaian ibadah. Amri sendiri berangkat ke Tanah Suci untuk menggantikan porsi haji almarhum ayahnya. Kini ia sepenuhnya mendedikasikan diri sebagai penopang perjalanan ibadah sang ibu. Amin. Kisah ini menjadi potret nyata dedikasi petugas haji dalam melayani tamu Allah, sekaligus bukti kuatnya ikatan kasih sayang keluarga di Tanah Suci. Dari Media Center Haji Madinah, Arab Saudi, Mahmud Fauzi, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.